Ketiga Dewa Agung itu tiba-tiba membuka mata mereka, menatap sosok-sosok tak terhitung jumlahnya yang muncul dari celah kehampaan. Pupil mata mereka langsung menyempit, dan mereka semua berdiri, melancarkan serangan pertahanan skala penuh. Demi Dongyun, demi Sensi, mereka bertarung sampai mati. Urat-urat di dahi para prajurit pasukan ilahi menegang, dan mereka meraung marah, aura ganas mereka meledak. Bahkan dengan luka-luka mereka, sudah saatnya mereka bertindak. Ketiga Dewa Agung itu bergerak cepat, tiba di garis depan semua prajurit Sensi. Mereka bertanggung jawab atas pertempuran di sini, dan mereka harus melangkah maju ketika menghadapi musuh yang lebih kuat. Alam kita masih ditekan ke tingkat ketiga oleh aturan aneh yang mengikat kita, dan kecepatan pemulihan kita sangat terpengaruh. Jika makhluk tingkat keempat muncul di Taiksu, itu akan sangat merugikan kita, kata Shen Liangjun. Taiksu, invasi sebesar ini, yang berkembang lapis demi lapis, begitu teratur, pasti telah dipersiapkan dengan baik. Saat ini, di belakang banyak Taiksu, seekor binatang buas yang diselimuti sisik emas besi perlahan menggeliat. Memancarkan tekanan yang dahsyat, semua binatang di sekitarnya menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Seolah ditekan oleh garis keturunannya, sesosok duduk bersila di atasnya. Jika Xiao Yan melihat sosok ini, dia pasti akan terkejut. Sosok ini tidak lain adalah Su Anxing. Matanya terpejam rapat, dan orang bisa merasakan aura kematian yang kuat terpancar dari tubuhnya. Kakak kedua, jangan khawatir. Aku pasti akan membalas dendam atas dendam berdarah ini. Sebuah tangan diletakkan di tubuh Su Anxing, dan sosok yang menyerupainya muncul di sampingnya. Void Qi, jangan ceroboh. Bahkan Void Lord pun tidak pernah bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya. Panggil aku kakak kedua, simpan kata-kata ini di dalam hatimu. Jika kau pernah bertemu dengannya, hindari dia dengan segala cara. Jangan pernah menghadapinya secara langsung, atau kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Su Anxing berkata dengan suara berat, seolah-olah ia tak punya kekuatan lagi untuk berbicara. Mengetahui bahwa umurnya hampir berakhir seolah seketika menghapus semua kesombongannya. Semua kelicikan dan rencananya kini tampak tak berarti. Kakak kedua sekarang berbeda. Taiksu kita telah menyusup ke Sensi dan merebut sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan kita untuk terus membina prajurit Taiksu. Menggunakan sumber daya Sensi untuk menyerang Taiksu sendiri sudah merupakan kemenangan pasti, apalagi gelar yang mulia. Yang mulia itu, yang hanya ada di zaman kuno, adalah reinkarnasi Taiksu. Manfaatkan setiap momen. Selama yang mulia ini belum sepenuhnya matang, kakak kedua bisa tenang. Pada saat yang mulia kembali, Sensi kemungkinan besar akan menjadi neraka hidup, dimusnahkan oleh kita. Ia mengabaikan peringatan Su Anxing. Ia menganggapnya sebagai reaksi berlebihan dan tidak takut berurusan dengan yang mulia. Su Anxing tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagi seseorang yang ingin mati, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di matanya, adik laki-lakinya benar-benar bodoh. Mengenai peringkatnya, Su Wuqi, dia tidak tahu. Dari ribuan anak yang dimiliki Tabib Suqian, selain beberapa yang berada di puncak, hanya mereka yang memiliki bakat kultivasi luar biasa tinggi yang dapat muncul di hadapan penguasa Void. Su Wuqi adalah salah satu bakat tersebut, berkembang pesat dan menguasai aturan bayangan, sudah menjadi salah satu kekuatan tempur utama di Void. Meskipun dia memanggil Su Anxing sebagai kakak kedua, di matanya, Su Anxing sudah menjadi pecundang, sampah yang tidak berguna. Ketiga bajingan tua itu berani menunjukkan diri sebelum menekan mereka. Hari ini, mereka akhirnya akan mengambil nyawa mereka. Kakak kedua, kecerdasan saja tidak cukup. Aku sudah lama mendengar tentang kecerdasanmu yang luar biasa, namun kau telah dikendalikan. Jika bukan karena penguasa Void, kau pasti sudah dimusnahkan sejak lama, kata Su Wuqi, berpura-pura menyesal atas Su Anxing. Sebaiknya kita amati lebih lanjut. Jika ini jebakan yang dibuat oleh Sensi, kita semua mungkin akan musnah di sini, kata Su Anxing.
Dia merasa aneh. Ada banyak tokoh kuat di Sensi, namun ketiga orang ini ditekan oleh aturanmu, padahal mereka jelas-jelas bisa menyembuhkan diri sendiri. Tidakkah kau merasa aneh bahwa mereka masih muncul di sini? Su Anxing menggelengkan kepalanya, memandang ketiga dewa di kejauhan, dan berkata dengan suara berat, "Saudara kedua, kau terlalu banyak berpikir. Sensi kaya akan sumber daya, tetapi karena batasan aturan, jumlah dewa abadi semakin berkurang. Kita sudah membunuh cukup banyak di Laut Hampa Barat. Mungkin mereka yang mati terlalu takut untuk bertindak, dan hanya orang-orang tua ini yang bertindak. Mengapa membuang-buang kata dengan mereka? Saudara kedua, lihat saja, aku akan memenggal kepala mereka untukmu lihat." Setelah Su Wuqi selesai berbicara, dia sama sekali mengabaikan nasihat Su Anxing. Dia segera bergerak, berubah menjadi pelangi panjang, terus melangkah menembus Laut Hampa, setiap langkah lebih cepat dari sebelumnya. Sosok Su Wuqi seperti kilat hitam yang menerobos kekacauan merah tua. Diselubungi kekuatan dingin aturan bayangan, dia menyerbu langsung ke tengah medan perang. Targetnya sangat jelas, ketiga Dewa Agung, yang duduk bersila di garis depan pertahanan, berjuang untuk memulihkan kondisi mereka yang melemah. Haha, tiga tubuh tua dan lumpuh berani menghalangi segel es Voidku. Hari ini, aku akan menggunakan kalian sebagai korban untuk Ki Void. Tawa arogannya menembus pertempuran yang memekakkan telinga, membawa hawa dingin yang menusuk tulang dan penghinaan yang mutlak. Bayangan berkerumun di sekelilingnya, seolah-olah dia telah menjadi ketiadaan itu sendiri. Kecepatannya begitu cepat sehingga pupil Sen Qijun yang kelelahan dan yang lainnya menyempit. Tidak bagus. Itu ahli Ki Void yang telah menguasai aturan bayangan. Sen Liangjun berteriak tajam, alarm berbunyi di benaknya. Namun, kecepatan Ki Void jauh melebihi reaksi mereka. Dia tidak langsung menghadapinya, sebaliknya, sosoknya secara misterius menyatu menjadi bayangan, langsung muncul di belakang Sen Liangjun. Sebuah tangan yang tertutup sisik gelap, penuh dengan energi penghancur, muncul tanpa suara. Sen Liangjun langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, namun ia masih dihantam keras oleh guncangan susulan yang dahsyat. Seluruh tubuhnya diselimuti bayangan, menyebabkan tingkat kultivasinya anjlok ke tingkat kedua, dan tubuhnya yang terluka parah pulih sangat lambat. Namun, Void Ki tetap tenang, bahkan menjentikkan jarinya dan melirik Sen Qijun dan Sen Liangjun. Semakin lemah, membunuh kalian tidak ada gunanya. Void Ki mengangkat bahu, menunjukkan kebosanan yang luar biasa. Setelah berhasil melancarkan serangan, Void Ki menghilang lagi seperti hantu. Kemunculannya seperti suntikan amarah yang kuat ke dalam pasukan Void Beast yang sedang bergejolak. Binatang-binatang itu meraung memekakkan telinga. Serangan mereka seketika menjadi lebih ganas dan tanpa rasa takut. Secercah harapan yang baru saja dinyalakan oleh prajurit barat karena berkurangnya jumlah musuh langsung padam oleh tekanan yang tiba-tiba dan mengerikan ini. Stabilkan formasi kita, Sen Qijun meraung. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa bala bantuan, semua pertempuran Sensi hari ini kemungkinan besar akan berakhir dengan kematian.